sekolah minggu. Bersatu dimulai. Saat itu selesai, kita mau menyanyi untuk mengagungkan nama Tuhan dan nyanyian pujian kita. Bapak Engkau baik. Kita bersatu dalam doa yang mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bersekolah minggu. Biarlah Tuhan tolong ibadah kami mulai dari awal kemudian akhir. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang memimpin kami dalam ibadah ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih telah kita doakan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Lagunya apa dong? Lagunya apa? Kita sama-sama nyanyi.
Jadi pada saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun sebelum itu kita menyanyikan lagu. Siapa yang mau berdoakan? Kita menyanyikan Bila yang baik kami minta kesediaan adik Andre untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggu, dan Tuhan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu. Kami akan memberi yang terbaik untuk-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kita menyanyikan lagu pujian Bila yang baik. Terima kasih buat persembahannya. Semoga persembahan kita menjadi menyenangkan Tuhan. Dan terima kasih juga sama adik Andre sudah mau menjalankan persembahan. Saat ini kita mau mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita nyanyikan pujian kita yang berkata baca kitab suci. Doa
buat kebaikan-Mu kepada kami, di mana kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya. Amin. Hai adik-adik. Wah, tadi kakak lihat sukacitanya, puji-pujiannya sangat bergembira sekali ya. Itu memuji itu siapa sih sebenarnya? Tujuannya ngapain ayo? Tujuan adik-adik memuji Tuhan sambil bergembira itu untuk apa sih adik-adik? Untuk memuliakan Kakak. Oh, nggak boleh adik. Itu tidak boleh, yang dimuliakan hanyalah Tuhan Tuhan Yesus. Kita manusia biasa. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Siapa yang di sini pernah disuruh mama papanya tapi tidak melakukannya? Ayo, angkat tangan. Waduh, ini kata orang tua ini semua sini ya. Tapi adik-adik, kakak ingin bercerita satu tokoh Alkitab yang dia tidak taat kepada Tuhan. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak itu siapa? Siapa? Ayo. Oh, tokoh kisah loh kak. Jadi nah, tokoh kisahnya adalah oke. Nah, ayat Alkitab yang kakak ambil untuk cerita firman Tuhan ini yang akan kita bahas adalah benar sekali Dedek Betty Yunus. Nah, adik-adik, ayat firman Tuhan pada hari ini adalah dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Temanya A-T-A-A-D. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yunus mendapatkan perintah dari Tuhan supaya dia pergi ke satu kota yang sangat besar. Kota apa? Niniwe. Kota Niniwe itu terkenal karena apa sih? Kok Tuhan yang nyuruh Yunus pergi ke sana? Ya, kota Niniwe itu adalah kota yang sangat besar tapi penuh dengan kejahatan. Makanya Tuhan memerintahkan Yunus supaya pergi ke kota itu untuk amin. Tapi tahu nggak adik-adik, Tuhan itu sangat kecewa pada Yunus karena Yunus tidak menjalankan perintah dari Tuhan. Kira-kira dia pergi ke mana ya? Di Kristin? Wah, ada Kristin semua ini ya. Oke. Nah, Yunus itu pergi ke kota Tarsis melarikan diri. Tetapi dia di tengah perjalanannya itu apa yo? Belum begitu. Ayo, kira-kira kenapa? Gimana? Ayo. Nah, waktu itu Yunus menggunakan apa? Iya. Ternyata setelah Tuhan mengetahui maka Yunus pergi menyimpang dari perintah Tuhan, maka Tuhan membuat petir yang sangat besar mengakibatkan kapalnya itu jatuh pecah, berbalik pecah. Kapalnya berbalik pecah. Nah, di situ Yunus dimakan apa? Ikan yang sangat besar. Jadi adik-adik, Yunus itu masuk ke dalam kesempatan yang sangat besar, tetapi Yunus mati apa enggak? Kenapa Yunus? Kenapa? Iya, karena dia tetap dilindungi oleh Tuhan, sehingga Yunus tidak mati di dalam perut ikan yang besar tadi. Nah, adik-adik,
kira-kira jika adik-adik tidak taat, ada orang tua, kakak, abang, dan siapapun, kira-kira adik salah nggak sih? Salah nggak ya? Kok salah? Oh gitu. Tetapi pada dasarnya kita tetap salah adik-adik karena kita tidak mendengarkan perintah dari orang tua kita. Contohnya, Beturi, berikan dulu airnya botol ke warung. Ya kan? Rupanya Kak Dede Judina main TV, tidak lagi dengan karam. Dede Juni berikan dulu garam ke warung. Kak Juni nggak mau, malah dia pergi ke rumahnya di Kristi main karet. Ternyata akibatnya mamanya nggak jadi masak karena garamnya tidak nyampe ke rumah. Ya kan udah jadi garam. Artinya adik-adik, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita agar apapun perintah yang telah kita terima, kita menjalankan dengan baik, kita laksanakan supaya kita mendapatkan berkat dan Tuhan selalu senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi. Oke, adik-adik, percayalah sesungguhnya kalau kita pergi, Tuhan memberikan kekuatan. Jadi tidak pernah takut, jangan pernah ragu akan perintah dan kedatangan Tuhan bagi kita. Oke, adik-adik. Nah, saat ini kakak ingin mengajak adik-adik semua. Ayo dia sambil. Nah, adik-adik, saat ini kakak ingin mengajak dengan adik-adik semua untuk nyanyi Yunus di Barat Ikan. Tadi kakak kita udah diri aja kali ya. Ayo berdiri adik-adik. Jadi nanti kakak bilang pom, adik-adik tepuk tangan. Kalau kakak bilang pim, adik-adik lompat. Kalau kakak bilang pam, adik-adik dada-dada kayak gini ya. Oke, gak kelihatan ya di sini.
semua cowok-cowok ya.